Melihat kondisi mewabahnya virus COVID-19, Gereja Kristen Pasundan mengambil tindakan sesuai dengan arahan Majelis Sinode untuk meniadakan kebaktian umum. GKP Cimahi menyiapkan ibadah streaming secara online melalui YouTube, Facebook. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan ibadah streaming secara online. Pertama, persiapkan sarana ibadah. Kedua, persiapkan tempat kebaktian. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai untuk mengakses situs streaming yang diberikan. Carilah tempat terbaik di rumah untuk beribadah dan siapkan hati untuk fokus beribadah sama seperti saat di gereja. Anda dapat berdiri sesuai dengan arahan yang diberikan. Ketiga, tidak makan dan minum selama mengikuti ibadah live streaming. Keempat, persembahan bisa dilakukan dengan cara memasukkan ke dalam amplop yang akan diberikan ke gereja pada waktu yang ditentukan. Dan yang terakhir, Anda bisa melakukan ibadah streaming bersama keluarga, sahabat, atau secara pribadi. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dan juga anak-anakku terkasih. Selamat hari Minggu, selamat mengikuti ibadah melalui daring. Warta Jemaat Minggu 7 Juni 2020. Pelayanan firman Tuhan hari Minggu ini dilayani oleh Bapak Pendeta Aam Ramlan Sairun, STH Emin. Pelayanan ibadah rohani dalam pekan ini, renungan malam setiap hari Kamis pukul 18. Ibadah umum hari Minggu 14 Juni 2020 pukul 8. Ibadah anak sekolah Minggu tanggal 14 Juni 2020 pukul 8 atau waktu dapat disesuaikan, dan mohon pendampingan orang tua pada saat anak-anak mengikuti ibadah sekolah minggu. Jemaat yang sakit, kita akan mendoakan bersama-sama untuk Ibu Endang Parvesti, untuk Ibu Kurniati Sairun, untuk Bapak Susilo, Bapak Peter Talahatu yang dalam pemulihan setelah operasi, Bapak Talas Simatupang, dan Bapak Alex Luarwan, juga Ananda Jonathan. Majelis telah melayani pemakaman warga jemaat atas nama almarhumah Ibu Susanah Lewirisa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020. Almarhumah dimakamkan di Kerkhof Lewi Gajah, Cimahi, dan beliau meninggal dunia dalam usia 83 tahun. Majelis atas nama jemaat menyampaikan duka cita yang mendalam. Terhitung mulai tanggal 31 Mei 2020, K3 akan melayani penerimaan iuran setiap hari Minggu di ruang aula, yaitu mulai pukul 10 sampai pukul 14. Pelayanan kelas kateksasi akan dimulai pada bulan ini, bulan Juni 2020. Teknis pelayanannya akan menggunakan WA Group. Atas nama jemaat, majelis mengucapkan terima kasih atas persembahan syukur keluarga almarhumah Ibu Susanah Lewirisa sebesar Rp2.500.000 melalui
rekening gereja. Untuk jemaat yang berulang tahun, kita akan bersama-sama mendoakan mereka yang berulang tahun pada tanggal 7 Juni sampai dengan 14 Juni 2020. Jemaat yang Tuhan kasihi, kebaktian Minggu Trinitatis ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera dari Allah beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Tema Minggu Trinitatis saat ini adalah dengan kuasa Tuhan jadi pekabar-pekabar baik. Adapun nats pembimbing didasarkan pada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang kedua. 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur kepada Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Bagi yang beriman padanya.
Bapak, Ibu, adik-adik pemuda, remaja, dan anak-anak sekalian, dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan bagi umat-Nya telah begitu sempurna. Salah satunya dinyatakan kepada kita melalui hukum-hukum-Nya. Dan saat ini, marilah kita ingat ulang hukum kasih, seperti yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri melalui Matius 5 ayat 43 sampai dengan 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga membuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kita merespon dengan nyanyian syukur, firman-Mu pelita bagi kakiku. Jemaat Tuhan, siapakah di antara kita yang merasa tidak berdosa? Pemazmur melalui Mazmur 14 ayat 2 dan 3 dan Mazmur 53 ayat 2 dan 3 telah mengingatkan, Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah
semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan. Karena itu, dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah kita secara bersama-sama, dan diawali dengan pengakuan dosa secara pribadi di dalam hati dalam saat teduh. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami, dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami, ya Kristus, kasihanilah kami, ya Tuhan. Amin. Sidang jemaat, sesungguhnya tidak satupun ciptaan Tuhan yang diinginkan oleh Tuhan untuk binasa. Seperti kepada umatnya Israel, sekalipun mereka berbuat jahat, Tuhan berfirman, "Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka masakan aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesalah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat, dan perbaikilah
tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Berdasarkan firman Tuhan tersebut, dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, saya sebagai hambanya memberitakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Tuhan, bahwa Tuhan mengampuni dosa. Amin. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Jemaat yang Tuhan kasihi, sebelum kita bersama-sama menerima pemberitaan firman Tuhan, marilah kita merendahkan diri, kita memohon pertolongannya di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Karena itulah di tengah-tengah kehidupan yang acap kali membawa kami ke dalam ketidakpastian, saat ini kami datang, memberi diri, membuka hati, mengundang Tuhan berfirman kepada kami. Biarlah firman itu juga yang akan selalu menuntun kami. Kiranya Tuhan Yesus firman yang hidup, Roh Kudus penuntun, menolong kami sekalian. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, bagian Alkitab yang akan mendasari renungan kita pada saat ini terambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Dan kita akan bersama-sama menyimaknya. Mari kita menyimak Injil Yesus Kristus berdasarkan penuturan Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20 demikian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata,
Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sampai di situ pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta memberlakukan di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang Tuhan kasihi, selamat pagi. Senang pagi ini kita bisa berjumpa kembali dalam peribadahan kita. Walaupun masih tetap kita laksanakan secara daring, online, tapi kita harus bersyukur. Bapak, Ibu, dan Saudara, cara kebaktian seperti ini memang oleh kebanyakan orang masih dirasa kurang nyaman, karena keluar dari yang biasa. Tapi disadari atau tidak, apa yang tidak biasa, jika dilakukan berulang-ulang akhirnya bisa menjadi biasa, bahkan akan menambah kekayaan model, ritus-ritus atau peribadahan kita dari yang selama ini ada. Lebih dari itu, Bapak Ibu, ada makna penting yang mungkin tidak kita sadari selama ini, yaitu kebaktian menjadi tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Anda semua bisa melakukan ibadah tanpa harus mengikuti waktu yang sudah kita tentukan bersama. Artinya kalau ada halangan di waktu yang sudah kita tentukan, kita bisa mengambil waktu lain. Berikutnya, pemberitaan firman Tuhan juga semakin terbuka untuk diakses oleh siapapun. Pemberitaan menembus ke seluruh lini dan segala arah, dan lain-lainnya. Karena itu tidak ada alasan untuk kita tidak mensyukuri keadaan yang kita hadapi seperti sekarang ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam masa raya Paskah beberapa minggu terakhir, kita telah dihantar dengan khotbah-khotbah yang didasarkan pada kisah penampakan Yesus. Dari kisah-kisah penampakan Tuhan Yesus tersebut, jelas ada maksud yang khusus yang dilakukan Tuhan Yesus, yaitu mengembalikan murid-murid yang telah kehilangan visi dan harapan antara lain. Pertama, seperti yang saya katakan dalam khotbah minggu yang lalu, Ia menjumpai dan mengumpulkan kembali murid-muridnya. Melalui perjumpaan, Tuhan Yesus menyapa dengan damai sejahtera kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus juga meyakinkan mereka tentang kebangkitannya dengan menunjukkan tubuhnya, bekas paku di tangannya, bekas paku di kakinya. Yang kedua, Ia juga membaharui visi murid-muridnya. Ia mengajari kembali murid-muridnya dan mengingatkan kembali akan ajaran-ajaran yang pernah disampaikan kepada mereka. Juga nubuatan kitab suci tentang dirinya. Lalu membuka pikiran murid-murid untuk mengerti kitab suci. Dan kemudian Tuhan Yesus mengutus mereka. Yang ketiga, Tuhan Yesus juga melalui penampakannya itu menjanjikan Roh Kudus sebagai bentuk penyertaannya yang baru. Dan kita sudah memperingati hari tercurahnya Roh Kudus pada minggu yang lalu. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu sudah dipenuhi. Kali ini Bapak, Ibu, dan Saudara, minggu pertama di bulan Juni ini, dalam kalender tahun gerejawi kita memasuki minggu Trinitatis yang pertama.
Minggu yang pertama setelah Hari Raya Gerejawi Masa Raya Paskah, yang dulu kita mulai tanggal 26 Februari dengan Rabu Abu, dan sudah selesai di Minggu Pentakosta tanggal 31 Mei yang lalu. Tapi walau masa Raya Paskah sudah dilalui, Bapak Ibu dan Saudara, bacaan Alkitab yang menjadi dasar khotbah saat ini masih diambil dari bagian yang mengkisahkan penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yang diambil dari Injil Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20 tadi. Tentu hal ini tidak dimaksudkan untuk mengulang-ulang cerita. Akan tetapi walaupun yang diceritakannya adalah peristiwa dari satu tokoh cerita yang sama, yaitu Tuhan Yesus, namun para penginjil dengan ceritanya itu masing-masing ternyata memiliki tujuan dan penekanan yang berbeda. Kali ini dari pesan Injil Matius 28 ayat 16 sampai 20, kita mau diajak merenungkan tentang dengan kuasa Tuhan jadi pekabar-pekabar baik. Bagaimana pesan Matius 28 ayat 16 sampai 20 menginspirasi kita untuk dengan kuasa Tuhan jadi pekabar-pekabar baik? Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, penginjil Matius dalam mencatat kisah penampakan Tuhan Yesus setelah peristiwa kebangkitannya melewatkan beberapa cerita penampakan seperti yang diceritakan oleh penginjil Lukas dan penginjil Yohanes. Dalam pemaparannya, penginjil Matius langsung menceritakan penampakan ini pada sebuah kesimpulan atau konklusi, yaitu pengutusan yang syarat dengan muatan perintah kepada para murid untuk segera dilaksanakan. Sederhananya, kalau kita memperhatikan eksposisi Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20 bisa diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada di ayat 16. Bagaimana para murid diperintahkan untuk segera pergi ke Galilea, dan para murid merespon perintah yang telah ditetapkan sebelumnya itu. Mereka berangkat ke Galilea. Apa pesan dari ayat 16 ini? Mereka berangkat ke Galilea. Bapak Ibu, menuju Galilea itu murid-murid harus menempuh perjalanan yang cukup jauh, karena saat itu mereka sedang berada di Yerusalem. Tapi meskipun mereka telah beberapa kali melihat dan berjumpa melalui penampakan Tuhan Yesus di Yerusalem, mereka tetap berangkat ke Galilea untuk bertemu Yesus di Galilea. Perhatikan, sebetulnya mereka tidak perlu sampai harus pergi ke Galilea untuk bertemu dengan seseorang yang bisa mereka temui di Yerusalem. Terutama karena mereka harus segera kembali lagi nanti ke Yerusalem sebelum janji kenaikan Tuhan Yesus tiba. Akan tetapi mereka telah belajar sekarang untuk taat kepada perintah Kristus dan tidak berkeberatan melaksanakannya. Orang yang ingin memelihara persekutuan dengan Kristus harus menjumpai Dia di tempat yang telah Ia tetapkan. Mereka yang telah menemui Dia dalam suatu ibadah harus terus menjumpai Dia dalam ibadah yang lain. Mereka yang telah melihatnya ke Yerusalem juga harus tetap berangkat ke Galilea. Ketaatan, patuh, itulah yang pertama yang ditunjukkan oleh murid-murid. Perhatikan, persekutuan pribadi dengan Tuhan tidak boleh mengurangi kehadiran kita dalam penyembahan kelompok, bila kita memang memiliki kesempatan untuk menghadirinya.
Tempatnya adalah tadi disebutkan murid-murid bertemu Yesus di gunung di Galilea. Ada kemungkinan gunung yang sama di mana Yesus dulu pernah berubah rupa. Di sanalah mereka bertemu secara pribadi, yang mungkin dimaksudkan untuk menggambarkan kemuliaan yang hendak dimasukinya, serta persiapan keberangkatannya ke sorga. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, sikap yang bagaimana yang ada pada murid merespon peristiwa penampakan Kristus yang diceritakan dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20 ini. Tadi disebutkan ketika melihat Dia, maksudnya melihat Yesus, murid-murid menyembahnya. Tapi ada di antara mereka beberapa orang yang ragu-ragu. Injil Matius di sini mau memaparkan kepada pembaca tentang fakta bahwa ada murid Yesus yang masih meragukannya, dan bahwa Yesus tahu tentang keadaan tersebut. Artinya Yesus tahu hati setiap orang, baik mereka yang percaya sungguh bahwa dirinya telah bangkit dari kematian dan menang atas maut, maupun mereka yang meragukannya. Namun keraguan manusia tidaklah menjadi penghalang bagi Yesus untuk memberikan amanat agung kepada murid-muridnya. Karenanya sebelum amanat agung itu diberikan kepada mereka, melalui penampakannya kali ini Yesus terlebih dahulu membereskan keraguan beberapa orang di antara mereka. Memang setiap orang yang mau dan sedang terlibat dalam pekerjaan Allah haruslah orang yang telah memiliki persekutuan dan hubungan yang tulus, suci dengan Tuhan Yesus. Itu berarti tidak ada seorang pun yang dapat terlibat sebagai perpanjangan tangan Yesus untuk menyatakan amat agungnya bila orang tersebut tidak memiliki hubungan yang kental, indah, dan mesra dengan Tuhan Yesus Kristus. Wajar bila penulis Injil Matius memaparkan tindakan Yesus sebelumnya untuk membereskan keraguan hati di antara murid tentang keberadaan dirinya. Tujuannya adalah nantinya para murid akan keluar dengan dasar komitmen yang sama, bahwa Yesus Kristus yang mereka imani adalah Tuhan yang berotoritas atas maut, atas alam semesta, bahkan sejarah manusia. Dengan demikian tanggung jawab untuk melaksanakan amanat agung itu dapat terwujud. Para murid memikul tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan amanat agung ini. Tapi mereka tidak sendiri dalam pelaksanaannya, karena penyertaan Yesus terhadap mereka takkan berkesudahan. Yang ketiga, Saudara, apa yang Yesus Kristus katakan kepada mereka dalam penampakan yang saat itu terjadi? Apa yang Yesus katakan kepada mereka tertulis tadi di dalam ayat 18 sampai ayat 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ada dua hal dari poin yang ketiga ini, apa yang Yesus katakan. Yang pertama adalah amanat yang diterima Tuhan Yesus sendiri dari Bapa. Tuhan Yesus hendak memberi kuasa kepada para muridnya, para rasulnya. Karena itu untuk menjawab sekiranya ada yang bertanya dengan kuasa apa Yesus melakukan hal itu, serta siapa yang memberikan kuasa tersebut, maka Dia memberitahu saat itu kepada murid-muridnya. Dia katakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Pernyataan yang sungguh hebat,
yang tidak bisa dikatakan oleh siapapun juga kecuali Dia. Dengan begitu Ia menyatakan kuasanya atas seluruh alam semesta dan dunia ini sebagai pengantara yang merupakan dasar yang sangat agung dalam agama Kristen. Dia memiliki segala kuasa. Coba perhatikan dengan seksama. Dari mana Dia mendapatkan kuasa ini? Tadi disebutkan Dia tidak mengarang-arangnya sendiri atau merampasnya dari seseorang. Kuasa itu diberikan kepadanya. Dia berhak atas kuasa tersebut dan berhak menggunakannya. Karena kuasa tersebut telah dikaruniakan oleh Sang Sumber Hayat dan sekaligus sumber dari segala kuasa. Di dalam Mazmur pasal 2 ayat 6, Allah sendiri yang telah melantik Dia. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus, dan mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Demikian juga dalam perjanjian baru Injil Lukas pasal 1 ayat 32. Dikatakan, Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dengan demikian, Bapak Ibu, Ia dapat terus, Tuhan Yesus dapat terus mengerjakan dan menuntaskan karya keselamatan bagi kita. Pada saat Ia bangkit, kuasa itu diberikan kepadanya dengan cara yang lebih nyata. Seperti dikatakan dalam Kisah Rasul 13 ayat 3. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Yang kedua, di mana Dia memiliki kuasa itu? Tadi disebutkan di sorga dan di bumi, di seluruh alam semesta. Tuhan Yesus adalah penguasa dunia satu-satunya. Dia adalah Tuhan dari semua orang. Dia memiliki segala kuasa di sorga. Dia memiliki kuasa dan memerintah para malaikat, dan semua adalah hamba-hambanya. Dia memiliki kuasa untuk mengantarai doa-doa kita dengan Bapa, karena Dia telah menunaikan tugas penebusannya. Dia bersafaat tidak seperti seorang pemohon, melainkan sebagai seorang yang berkuasa. Ia katakan dalam doanya, Bapa, aku mau supaya. Dia juga memiliki segala kuasa di bumi. Setelah berhasil menyenangkan hati Allah dengan menjadi korban penebusan, Ia kini berkuasa atas manusia melalui perannya sebagai seorang pendamai. Yang kedua, amanat yang diberikannya kepada orang-orang yang diutus. Tadi Tuhan Yesus mengatakan, karena itu pergilah. Amanat ini diberikan pertama, terutama kepada para rasul yang merupakan pelayan utama dalam kerajaan Kristus. Para arsitek yang membangun dasar gereja. Mereka yang telah mengikut Yesus dalam menunaikan jiwa-jiwa baru, itu kini duduk di atas tahta. Disebutkan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas 22 ayat 30, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dari catatan itu ada beberapa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid. Pergilah. Kata itu bukan saja merupakan perintah seperti dalam kalimat, pergilah bekerja anakku, tapi juga mengandung penguatan di dalamnya. Pergilah dan jangan gentar. Bukankah aku telah mengutus kamu? Pergi dan kerjakanlah ini sebagai pekerjaan. Mereka tidak boleh hanya tinggal di satu tempat dan menyuruh bangsa-bangsa untuk berkumpul di sana dan mendengarkan mereka. Tapi merekalah yang justru harus pergi untuk mengantarkan kabar Injil sampai ke pintu rumah bangsa-bangsa. Selanjutnya, pergilah kamu. Selama ini murid-murid sangat menyukai kehadiran Kristus secara fisik, bergantung pada hal itu serta mendasarkan segenap sukacita dan harapan mereka pada hal tersebut. Tapi kini Kristus hendak melepaskan mereka dari ketergantungan terhadap kehadiran jasmaninya dan mengutus mereka untuk pergi keluar wilayah mereka dan mengerjakan tugas lain.
Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya untuk mengajari mereka terbang. Begitulah Kristus menggoyang bangkitkan para muridnya untuk menyebar ke seluruh penjuru dunia. Bapak, Ibu, dan Saudara, amanat itu juga tidak hanya diberikan kepada murid-murid, tapi diberikan untuk para penerus mereka, yaitu para pelayan Injil Tuhan, yang berkewajiban menyerukan Injil dari masa ke masa sampai akhir zaman. Sebagaimana tugas rasul-rasul pertama untuk menyampaikan Injil kepada bangsa-bangsa sampai ke pelosok dunia. Dan di dalam perjanjian lama mengenai pelayanan Injil harus terus digenapi. Dan hal itu harus benar-benar dipahami. Sebab jika tidak, bagaimana mungkin Kristus dapat selalu bersama-sama mereka sampai pada akhir zaman? Pada waktu Kristus naik ke surga, janji ini tidak hanya diberikannya kepada rasul-rasul dan nabi-nabi, melainkan juga kepada pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala dan pengajar-pengajar, dan kepada Anda dan saya. Perhatikan hal penting, sejauh mana amanat itu harus dijalankan. Tadi disebutkan, yaitu kepada semua bangsa. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Berikutnya, maksud utama amanat tersebut tadi jelas, yaitu untuk menjadikan semua bangsa sebagai murid Kristus. Selanjutnya, yang ketiga, petunjuk-petunjuk ia berikan kepada mereka untuk melaksanakan amanatnya. Pertama, mereka harus menerima murid-murid melalui upacara baptisan kudus. Pergilah ke segala bangsa, beritakan Injil kepada mereka, lakukanlah mujizat di antara mereka, dan yakinkan mereka untuk masuk dengan sukarela dengan membawa serta anak-anak mereka ke dalam gereja Kristus. Baptisan yang bagaimana? Pertama, baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya, oleh kuasa sorga dan bukan kuasa manusia. Sebab para pelayannya bertindak dengan kuasa yang berasal dari tiga pribadi kealahan, dan ketiganya berperan serta dalam penciptaan dan penebusan kita. Baptisan dalam nama Bapa artinya mempercayai Dia sebagai Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dibaptiskan dalam nama Anak artinya Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang berkaitan dengan Bapa. Baptisan merupakan sebuah cara istimewa yang dilakukan dalam nama Tuhan Yesus. Dan terakhir, baptisan dalam nama Roh Kudus artinya kita mempercayai Roh Kudus sebagai salah satu pribadi Allah dan karyanya dalam melaksanakan penebusan kita. Ketiga, mereka yang telah dibaptis menjadi salah satu murid Kristus harus diajari. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Akhirnya, Bapak, Ibu, dan Saudara, tugas para murid yaitu semua orang Kristen yang telah dibaptis. Mereka harus memperhatikan dan melaksanakan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Kristus. Dan sebagai jaminan murid-murid gereja Tuhan di zaman ini, Tuhan Yesus mengatakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Janji besar yang tak ternilai ini diawali dengan kata ketahuilah untuk menguatkan iman murid-murid dan menarik perhatian mereka. Perhatikanlah janji ini baik-baik supaya kamu bisa yakin teguh dan bisa bertahan. Bantuan yang dijanjikan kepada murid-murid juga dikatakan, aku menyertai kamu. Bukannya aku akan menyertai kamu. Tapi sekali lagi, aku menyertai kamu. Berarti aku sedang menyertai kamu. Ego aimi. Kini Kristus sedang mengutus mereka untuk melakukan suatu tugas agung, yaitu membangun kerajaannya di dunia. Karena itulah Dia menjanjikan penyertaan kepada murid-murid waktu itu, dan tentunya kepada kita saat ini, untuk mereka melalui kesulitan-kesulitan yang akan mereka hadapi. Tuhan Yesus akan selalu hadir.
saat engkau menempuh api atau air, aku akan menyertaimu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, panggilan Tuhan Yesus kepada murid-murid dalam penampakannya terakhir saat itu, itulah juga yang terus memberikan spirit, kekuatan bagi gereja untuk terus berjalan, memenuhi panggilan itu. Mari kita lakukan panggilan Tuhan dengan penuh semangat lagi. Dengan kuasa Tuhan, kita menjadi pemberita-pemberita yang baik. Amin.
seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Jemaat dimohon bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kita satukan hati kita di dalam doa syafaat yang akan kita akhiri dengan doa Bapa kami diucapkan bersama. Di penghujung kebaktian kami saat ini ya Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur karena kehadiran-Mu senantiasa menerangi kami, kehadiran-Mu senantiasa membaharui kami, kehadiran-Mu membawa harapan bagi kami. Saat ini ketika semua umat manusia berada di dalam kesesakan, namun Engkau tidak menginginkan gereja-Mu berhenti, tidak menginginkan gereja-Mu tetap diam, tapi gereja dibangkitkan untuk terus mengingat akan panggilan yang telah Engkau berikan.
Ya Tuhan, Engkau menginginkan setiap pengikut-Mu, setiap murid-murid-Mu memberitakan kabar sukacita, Evangelion kepada dunia ini. Engkau menginginkan semua orang mendengar Injil-Mu itu. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itulah yang Engkau inginkan. Karena itu ajarilah kami ya Tuhan untuk selalu setia di dalam panggilan-Mu itu. Apapun keadaan kami, cuaca bagaimanapun yang harus kami hadapi. Terima kasih untuk pembaharuan yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Dan sebelum kami mengakhiri kebaktian di sini, kami bersama-sama ya Tuhan ingin membawa segala harapan ke hadapan Tuhan. Kami berdoa bagi keprihatinan manusia saat ini yang harus terus menghadapi dan menjalani masa pandemi yang disebabkan oleh wabah corona. Tuhan, sebagai manusia kami merindukan masa pandemi ini berakhir, tetapi janganlah kehendak kami, melainkan kehendak-Mu. Dan kami percaya Tuhan, di tengah segala keterbatasan, segala harapan manusia, Engkau pasti akan memberikan yang terbaik bagi hidup manusia. Termasuk ketika manusia masih terus harus melawan realitas saat ini. Ya Tuhan, kami berdoa bagi pemerintah yang mengupayakan berbagai upaya penanganan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat, ancaman-ancaman, bahkan korban-korban. Kiranya Tuhan mengaruniakan hikmat akal budi. Tuhan senantiasa memberikan semangat agar dengan hikmat dari Tuhan, para pemimpin kami dapat membawa dan mengarahkan kehidupan bernegara, bermasyarakat sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di muka bumi umumnya dan khususnya di bumi Indonesia, terkhusus di Jawa Barat ini. Tuhan, berikan kepada gereja-Mu semangat, berikan kepada gereja-Mu kekayaan talenta, agar di dalam kesesakan apapun, gereja-gereja Tuhan tetap dapat melaksanakan panggilan Tuhan. Di tengah-tengah protokol kesehatan yang harus diberlakukan, persekutuan, pelayanan, dan kesaksian seakan berada di ruang yang sempit. Biarlah dengan hikmat Tuhan, gereja-gereja Tuhan terus dapat berkarya. Kami mendoakan bagi anak-anak Tuhan yang memberi waktu, pikiran, dan tenaga ambil bagian dalam segala dinamika pelayanan. Kiranya oleh Tuhan diberkati agar segala pelayanan yang diinginkan Tuhan dapat terlaksana. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terpapar karena virus corona. Berikan pengharapan di dalam segala ketakutan dan kekhawatiran yang dihadapinya. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang senantiasa memberi pengharapan kepada mereka. Kami juga mendoakan para tenaga medis dan paramedis yang setiap hari harus berjumpa dengan tugas yang mendatangkan rasa takut dan khawatir. Lindungi mereka,
Berikan kepada mereka kekuatan, kesehatan yang lebih. Bahkan segala hal yang dibutuhkan, APD, obat-obat. Engkau adalah Yehova Jireh, kiranya Engkau yang menyediakan semuanya. Kami berdoa bagi setiap umat-Mu yang berada di rumah-rumah, di dalam segala keterbatasan. Tuhan, kiranya Engkau menjaga keteguhan iman mereka. Suami, istri, orang tua dan anak sama-sama bersatu, bersehati di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Teristimewa kami mendoakan saudara-saudara kami yang terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah, juga di rumah sakit. Di dalam segala pengharapan akan kesembuhannya, di dalam segala kesesakan yang dialaminya, Tuhan, Engkau hadir bersama mereka. Bangkitkan semangatnya, teguhkan iman percayanya. Kami yakin Engkau merancang kebaikan bagi mereka pada waktunya. Ya Tuhan, kami juga mendoakan untuk keluarga-keluarga yang berkabung, karena dari keluarganya ada yang telah Engkau panggil. Berikan penghiburan sejati daripadamu, agar mereka tetap dapat menatap ke depan, hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan. Ya Tuhan, di dalam segala kerentanan dan kelemahan, kami mendoakan para orang tua jemaat usia lanjut, kiranya oleh Tuhan tetap dilindungi. Manusia lahiriahnya bisa merosot, tapi manusia batiniahnya oleh Tuhan dibaharui dari sehari ke sehari. Akhirnya, perkenankan kami membawa seru doa, baik yang terucapkan maupun tersimpan dalam lubuk hati, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang juga memberikan doa sempurna dan ingin kami ucapkan bersama saat ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, tibalah saatnya kita mempersembahkan syukur kita, dan ingatlah firman Tuhan yang berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan, dan masukkanlah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarikh 16 ayat 29. Jemaat dapat menyerahkan persembahan kepada gereja di hari Kamis pukul 10 sampai dengan 14 atau hari Minggu pukul 10 sampai dengan 14, dan dapat pula melalui rekening gereja yang tersedia. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes
Mari kita berdoa. Tuhan, dengan segala kerendahan hati, disertai kesadaran bahwa segala yang kami miliki semuanya berasal daripada-Mu, maka saat ini kami datang menghadap-Mu dengan membawa persembahan yang tiada artinya dibandingkan dengan kasih-Mu yang besar, yang senantiasa menaungi kami dalam setiap langkah hidup kami. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami ini, dan ajarilah kami mensyukuri setiap berkat yang Tuhan karuniakan sekecil apapun, dan jadikanlah juga kami saluran berkat bagi sesama kami. Amin. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu. Gelombang sebat menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera pun suka berhenti, tak menempuh samudera, tak ingin berjerit, dan hanya masa jayanya selalu dikenal. Tak ingat dengan dunia yang hampir tenggelam. Gereja yang tak bertekun di dalam tugasnya, tentunya oleh Tuhan pun tak diberi berkat. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Jemaat yang Tuhan kasihi, kebaktian saat ini akan berakhir. Tapi panggilan Tuhan akan kita terus laksanakan. Karena itu dengarlah apa yang diinginkan oleh Tuhan hari ini kepada kita. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala kehendak-Ku. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Dan kini terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Amin.
share satu-satu. Pekerjaan kita adalah membuat apa ini? Sarung tangan polisi. Polisi kesini di mana tadi? Di jalan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku